Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, sahabat GPIB. Berjumpa lagi di dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Raden Vandalia Kristiana Tampu Bolon Herman, Pendeta Pelayanan Umum GPIB, yang saat ini dipercayakan selaku Kepala Biro Personalia GPIB. Sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dan kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur sepanjang hari, sepanjang aktivitas yang Engkau percayakan kami boleh menjalankan dengan baik. Kami imani itu semua bukan karena kemampuan kami, tetapi itu karena karunia Tuhan yang melayakkan kami untuk melakukan kerja layan, mendatangkan kebaikan hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika kami akan beristirahat, kami hendak merenungkan firman Tuhan, karena kami imani bahwa firman mula sumber kekuatan bagi kami, untuk terus dan terus membarui kehidupan kami, agar terus menjadi teladan Kristus dimanapun Engkau mengutus kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan cinta kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita di malam hari ini tertulis di dalam kitab Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati kita yang senantiasa melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu, sahabat GPIB, seorang pastor bernama Oswald Chambers. Dia juga seorang penulis dari Skotlandia. Dia berkata, karakter dalam diri orang suci berarti watak Yesus Kristus yang terus-menerus dimanifestasikan. Pastor Oswald Chambers di dalam salah satu artikelnya ketika dia menulis bahwa karakter dalam diri orang suci berarti watak Yesus Kristus yang terus-menerus dimanifestasikan, sebenarnya mau mengajak kita untuk masuk dalam sebuah kesadaran siapakah sebenarnya orang percaya dan kehidupannya. Kalau kita ditanya, apakah kita orang percaya? Mungkin kita akan menjawab ya. Kalau kita ditanya apakah kita pengikut Yesus, mungkin kita bisa saja menjawab iya, karena kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Tetapi kalau pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita yang mengaku sebagai orang percaya, kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, adalah orang-orang yang sudah benar-benar dalam kehidupannya menampakkan watak Yesus Kristus yang terus dan terus dimanifestasikan dalam kehidupan kita? Apakah dalam perjalanan kehidupan kita cinta Kristus, kasih Kristus benar-benar senantiasa nampak dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini menjadi sebuah perenungan bagi kita ketika di malam hari ini kita juga bersyukur. Kita diizinkan Allah untuk membaca kitab Galatia pasal 2, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21. Meskipun sebenarnya ayat ini menjadi satu bagian perikop dari ayatnya yang ke-15. Kalau oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Sahabat GPIB, teks ini kalau kita lihat berangkat dari sebuah realita konteks yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen pada saat itu. Di mana ada di satu sisi ada orang Kristen Yahudi
dan ada orang Kristen yang non-Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi kita tahu betul adalah mereka yang lahir dalam kehidupan hukum Taurat. Bahkan Paulus sendiri, Rasul Paulus, dia lahir dari kehidupan seorang Yahudi dengan hukum Taurat. Tetapi di sisi lain ada juga kehidupan orang Kristen yang non-Yahudi. Mereka tidak bertumbuh dengan hukum Taurat, tapi mereka beriman kepada Kristus. Menjadi sebuah perdebatan tentang kehidupan orang Kristen, tentang karya keselamatan yang sesungguhnya dalam pemahaman iman Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, kalau kita lihat dalam pembacaan kita dalam ayat sebelumnya, pembacaan kita di ayat 20 sampai 21. Namun kalau kita lihat di ayat 15 sampai dengan 18, Rasul Paulus menunjukkan bahwa tidak peduli mereka adalah orang Yahudi dengan hukum Taurat atau bukan Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat. Mereka semua sebenarnya adalah orang berdosa. Satu-satunya yang dapat membuat orang melepaskan identitas orang berdosa dan dibenarkan adalah iman kepada Kristus. Jadi, perdebatan apakah hukum Taurat itu harus dilaksanakan atau tidak, perdebatan antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi disikapi oleh Rasul Paulus dengan membawa mereka pada sebuah kesadaran yang terpenting bukanlah memiliki hukum Taurat, menjalankan hukum Taurat atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah yang harus dipahami, setiap orang percaya diselamatkan, dilepaskan dari identitas orang berdosa, dan dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tapi melalui iman kepada Kristus. Dan secara khusus pada teks kita, pada perikop ini, Rasul Paulus menunjukkan bahwa ia dipersatukan dengan Kristus. Bapak, Ibu, sahabat GPIB, kita tahu siapa Rasul Paulus. Yang sebelumnya adalah Saulus, yang terkenal sebagai orang yang selalu mengejar-ngejar pengikut Kristus, membunuh, bahkan sampai membunuh. Tetapi Kristus, kuasa Allah, mampu memakai dia, mengubah kehidupan dia menjadi alat Kristus. Sehingga Rasul Paulus menunjukkan bahwa ia dipersatukan dengan Kristus, yang membuat hidupnya berubah. Itu bukan karena hukum Taurat, tetapi yang membuat hidupnya berubah adalah karena ia dipersatukan dengan Kristus. Dia bahkan mengatakan tidak hanya mati bersama Kristus, tetapi hidup bersama Kristus, yaitu kehidupan baru di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, tidak ada yang bisa mendapat pembenaran dengan menaati hukum Taurat. Rasul Paulus menekankan hal ini. Ia yang memiliki hukum Taurat juga telah percaya kepada Kristus. Dalam hal ini Rasul Paulus menegaskan kembali inti iman Kristen berkaitan dengan hukum Taurat, bahwa karya keselamatan seorang manusia dibenarkan, diselamatkan hanya karena iman kepada Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, dalam situasi di tengah konteks kehidupan jemaat yang memperdebatkan tentang memiliki hukum Taurat atau tidak memiliki, akan mendapat pembenaran atau tidak, Rasul Paulus hadir untuk menyadarkan kita, bukan hanya kepada jemaat mula-mula pada saat itu, tetapi juga kepada kita, bahwa bicara tentang pemahaman iman Kristen tentang keselamatan, itu hanya karena penebusan Kristus, hanya karena pembenaran akan karya pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, hari ini kita semua selaku orang-orang yang mengaku diri sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus, kita kembali diingatkan akan karya keselamatan Kristus yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi sebuah refleksi bagaimana
respon kita terhadap karya keselamatan Kristus? Apakah kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, yang mengaku diri sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus, kita sungguh sudah hidup menjadi teladan Kristus? Apakah kita yang senantiasa berkata bahwa saya orang percaya, saya pengikut Kristus, kehidupan kita benar-benar menunjukkan watak Yesus Kristus yang terus-menerus dimanifestasikan di dalam segala relasi kehidupan kita dimanapun kita berada. Hari ini, saat ini, ketika kita akan beristirahat di malam hari ini, mari firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus rindu. Kita bukan hanya sekedar mengaku bahwa kita pengikut Kristus, kita percaya pada Kristus. Tapi Yesus rindu melihat kehidupan kita yang senantiasa menunjukkan perilaku teladan Kristus dimanapun kita berada. Hari ini, mari ketika kita akan beristirahat, kita mengevaluasi diri kita. Kita sadar bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Di tengah berbagai tantangan, hambatan, godaan kehidupan. Tapi kita diajak untuk menyadari. Di satu sisi kita harus selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas karya keselamatan Kristus yang boleh hadir dalam kehidupan kita. Kita harus selalu berterima kasih kepada Kristus. Tetapi di satu sisi, rasa terima kasih dan rasa syukur itu harus kita tunjukkan secara nyata lewat kesiapan komitmen diri untuk selalu menjadikan hidup ini hanya untuk Kristus dan bukan untuk kita. Kita harus melakukan apa yang berkenan kepada Allah, menaati segala kehendaknya, mendengarkan bimbingan yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga mari ketika kita senantiasa memiliki relasi baik dengan Allah, dimanapun kita berada, kehadiran kita senantiasa mendatangkan sukacita. Mari saya hendak mengakhiri refleksi renungan di malam hari ini dengan sebuah perenungan pertanyaan. Sepanjang hari yang boleh kita lalui, lebih banyakkah kita mendukakan hati orang-orang di sekitar kita? Atau lebih banyakkah kita membuat mereka bersuka cita, bahkan merasakan kasih Kristus lewat kehadiran kita? Biarlah perenungan ini menjadi sebuah refleksi dalam istirahat kita di malam ini, sehingga ketika besok kita bangun pagi, saat kita akan melangkah untuk melakukan kerja layan kita boleh melangkah dalam keyakinan iman. Kita adalah pengikut Kristus, dan kehidupan perilaku kita senantiasa menunjukkan watak Yesus Kristus yang terus-menerus dimanifestasikan untuk mendatangkan kebaikan hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami belajar dari Rasul Paulus bahwa di tengah berbagai kerja layan, tantangan, hambatan yang ada, kami sadar seringkali kami berani untuk mengaku bahwa kami pengikut Yesus, tapi kami tidak sungguh menunjukkan perilaku yang melakukan kehendak-Mu. Dalam sujud syukur kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami, layakkan kami Tuhan, untuk terus dan terus membarui diri, agar kami bukan hanya sekedar menjadi pribadi yang mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi kehidupan kami ternyata tidak menunjukkan watak Kristus yang terus dimanifestasikan lewat karya layan yang kami lakukan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di tengah ketidaksempurnaan kami percaya ketika kami berjuang untuk selalu tekun membangun hubungan baik relasi dengan Engkau, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk terus dan terus hidup di dalam cinta kasih Kristus, dan dimanapun kami berada menunjukkan karakter Kristus lewat kehadiran kami. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu di malam hari ini.
Ketika kami akan beristirahat di malam hari ini, berkati istirahat kami Tuhan. Berkati mereka yang dalam kelemahan tubuh, berkati mereka yang dalam duka cita, berkati mereka yang dalam gumul juang. Dalam satu keyakinan iman ketika kami menyerahkan, mempercayakan kepada Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Kekuatan, pertolongan, penghiburan akan memampukan kami di tengah situasi gumul juang apapun. Kami tetap menunjukkan watak Kristus yang terus dan terus dimanifestasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk program Night Call GPIB. Biarlah program ini boleh terus dan terus menjadi alat misi Kristus lewat gerejamu GPIB. Berkati fungsionaris majelis sinode, berkati kegiatan konven dan persidangan sinode GPIB yang sedang berlangsung. Berkati panitia, fungsionaris majelis sinode, segala pihak dan seluruh jemaat yang mendukung, dan kami percaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati para pemimpin bangsa kami dimanapun berada untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan mampu menghadirkan damai sejahtera Allah di dalamnya. Berkati kami selaku warga negara boleh mendukung, berjalan bersama, mendukung program-program pemerintah dimanapun kami berada. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang tidak pernah henti dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di malam hari ini. Biarlah istirahat kami senantiasa dijaga oleh pemeliharaan kasih Tuhan. Karena itu kami hendak menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori